Halo, selamat malam. Malam ini kita akan pergi ke Yogyakarta. Camper van kita sudah siap ya. Udah ada alas tidurnya dan bantalnya. Beberapa barang sudah kita simpen di lemarinya juga. Untuk barang yang kita bawa, yang penting itu ada kotak obat dan beberapa baju. Untuk baju sih sebetulnya rencananya kita akan beli di sana aja. Dari Google Maps itu ada sekitar 7 jam dari Bandung ke Magelang. Nah, ini adalah perjalanan kita. Di tol Paster itu kita masuk di jam 8 malam, sekitar jam 8 malam. Keadaan di tol itu sunyi, tidak ada kendaraan, memang sepi ya, sudah tidak puncak balik itu sudah lewat. Jadi ini kita ada di H+2 Lebaran. Nah, di sekitar jam 12 kita sudah ada di tol Kali Kangkung. Lalu ini kita sudah keluar tol dan sudah ada di Magelang. Lalu kita akan melanjutkan perjalanan ke Malioboro, daerah Yogyakarta. Nah, sampai di Malioboro ini keadaan pada sekitar jam 6, jam 7 pagi ya. Jadi keadaannya masih lengang, udaranya masih segar. Nah, itu Danan senang banget bisa naik becak. Becak di sini sekarang sudah pakai motor gitu, jadi sudah bukan becak goes. Di sini keadaannya enak, udaranya masih enak dan pedestriannya bersih. Jadi kalau kita ingat ya, zaman saya dulu berpuluh tahun yang lalu, ke Yogyakarta itu dikenal dengan Jalan Malioboro-nya yang banyak dengan pedagang kaki lima. Kalau sekarang itu sudah jadi ada jalan pedestrian seperti ini, lebih enak. Lalu pedagang kaki limanya itu sudah tumpah di tempat teras Malioboro namanya. Ada 2 teras Malioboro yang kita lihat sih kemarin. Tempatnya juga enak. Kalau malam-malam juga di sana untuk angkringan juga enak gitu ya. Jadi memang Yogyakarta, Malioboro-nya sekarang sudah tertata dengan rapi. Ini keadaan di jam 7 pagi. Dan kalau sudah siang, mungkin sekitar jam 9 dan 10, jalan ini udah benar-benar macet dan sudah banyak pengunjungnya. Makanya kita memang bikin video pagi-pagi sekali. Ini kita lewat ke Pasar Beringharjo, tempat dimana orang-orang biasanya beli untuk baju-baju batik ya. Ini delman-delmannya juga masih banyak. Kalau pagi-pagi enak. Nah, untuk becaknya sendiri, memang tidak semua becak mau dipakai hanya untuk keliling aja ya. Ini karena kita dapatnya pagi, jadi mereka masih mau untuk diajak hanya keliling aja. Kalau siang itu biasanya kita harus berhenti di beberapa titik yang memang dia bekerja sama tempat tersebut gitu. Ya, di sini adalah simpang Malioboro-nya ya. Jadi ini masih jalan Malioboro. Lalu kita bisa ke depan itu ke Keraton Yogyakarta dan alun-alun. Nah, di sini jalannya juga lucu, sudah di paving block gitu ya. Jadi seperti kalau di Bandung tuh seperti Braga gitu. Sini memang enak ya, Yogyakarta itu Jogjanya itu masih berasa Jogja gitu. Makanya kenapa dia memang terkenal sebagai tempat untuk wisata. Masih banyak yang main sepeda ontel gitu ya. Ya, di depan itu adalah keratonnya dan alun-alunnya. Beberapa tempat memang masih ditutup, seperti museum-museum itu masih ditutup, belum ada instruksi katanya dari rajanya, dari Hamengkubuwono-nya belum ada instruksi untuk dibuka. Nah, ini adalah alun-alunnya dan sedang ada perbaikan ya alun-alunnya. Jadi menurut informasi rumput-rumput yang ada di alun-alun ini akan diubah menjadi pasir. Jadi
temanya adalah lautan tanpa air katanya gitu. Jadi rumput-rumput hijau itu diubah menjadi pasir, balik lagi ke zaman dulu katanya gitu. Jadi ini sedang pembangunan, jadi untuk alun-alun yang sebelah sini itu tidak bisa dimasuki oleh pengunjung. Nah, di tengah-tengah itu yang hitam-hitam itu adalah pasir-pasirnya yang akan disebarkan ya di alun-alunnya. Yuk sejenak kita menikmati suasana Jogja yang memang bikin kangennya itu vibes-nya itu berbeda. Lalu ada pohon-pohon beringin-beringin besar yang tua-tua ini memang menjadi ciri khasnya. Ini museum yang masih ditutup. Cuma memang yang saya perhatikan sih di sini masalahnya adalah masalah parkir ya. Jadi beberapa mobil ini parkir di pinggir-pinggir bahu-bahu jalan, yang itu biasanya bikin macet. Sebetulnya untuk lahan-lahan parkir itu sudah disediakan di beberapa tempat, itu sudah disediakan sampai hanya saja memang pengunjung sendiri ya yang memang mau berhenti di pinggir jalan seperti ini. Ini kalau masih jam segini terlihatnya lengang ya, tapi kalau sudah jam siang itu mobil-mobil yang parkir di pinggir jalan ini memang cukup membuat macet gitu ya. Semoga saja suatu saat nanti mungkin rajanya Keraton Jogja ini bisa mengurai ya masalah tentang parkir ini. Mungkin juga sepertinya karena di puncaknya ya, emang puncaknya orang-orang lagi jalan-jalan mungkin, jadi banyak sekali mobil-mobil yang parkir. Semoga aja nanti ada tempat yang memang bisa menampung semua. Untuk di Malioboro sendiri dari jam 5 sore itu sudah tidak boleh ada lagi kendaraan yang masuk ke Malioboro, sehingga semuanya itu pedestrian. Karena memang macetnya luar biasa ya, karena ini memang puncaknya liburan orang-orang setelah 2 tahun pandemi. Nah, ini adalah Pasar Beringharjo. Sini ada 3 lantai. Lantainya kedua dan ketiga itu sudah seperti mall gitu ya. Kita banyak jajanan di sini. Yang lucu tuh kalau makan dawet itu ada yang warna hijau, ada yang warna hitam, dan ternyata kita bisa refill sepuasnya. Oke, ini adalah suasana malam di Malioboro. Di tengah jalan orang-orang sudah jalan karena memang tidak ada kendaraan yang boleh masuk. Ini adalah pemandangan dari penginapan kita. Kita nginap di Jalan Dagen dan sangat dekat sekali dengan Malioboro. Nah, ini adalah salah satu angkringan yang kita temui yang tempatnya kosong, jadi banyak yang penuh. Kalau untuk pagi-pagi di depan penginapan kita ini ada Mbak Yu ini. Mbak ini dia menjual pecel sama rawonnya itu enak banget. Jadi anak-anak tuh tiap pagi hampir 3 hari kita di Malioboro itu makan paginya itu rawon. Enak ini, rekomendasi banget di Jalan Dagen di depan Hotel Family. Oke, sekian cerita kita di Malioboro. Terima kasih Malioboro, Jogja. Kita bertemu lagi di cerita selanjutnya ya. Bye bye. Terima kasih Malioboro.